Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan dan selalu bahagia. Halo anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Ibu Vina. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan bermanfaat ilmunya. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita belajar, anak-anak harus menyiapkan alat-alat untuk belajar, yaitu buku siswa tema 1, buku tulis, jangan lupa bolpen dan pensil. Sekarang perhatikan Bu Guru. Coba anak-anak ingat dan amati ketika teman-teman kalian berangkat sekolah. Pasti untuk menuju sekolah, kalian perlu yang namanya alat transportasi. Alat transportasi berbeda-beda. Ada yang berangkat sekolah menggunakan sepeda motor, ada yang menggunakan sepeda, ada juga yang jalan kaki. Perbedaan alat transportasi itu dipengaruhi oleh jarak tempuh antara rumah menuju sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perbedaan dalam keberagaman kehidupan sehari-hari yang harus kita hargai. Agar kalian tetap konsentrasi dan semangat, yuk ikutin Bu Vina tepuk motor. 1, 2, 3. Belok kanan, belok kiri, jreng jreng, jreng jreng, pip pip, pip pip, ngeng. Kali ini anak-anak akan belajar tentang perbedaan dalam keberagaman yang ada di kelas 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Yuk ikutin. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati, siswa kelas 3 dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan menyebutkan makna simbol-simbol sila-sila Pancasila, siswa kelas 3 dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar kegiatan kerja sama, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyajikan contoh kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah dengan benar. Ayo anak-anak, coba kita simak dan amati teks tentang menghargai perbedaan berikut ini. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak, inti dari teks menghargai perbedaan tersebut adalah Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak tahu tidak? Menghargai perbedaan dalam keberagaman merupakan pengamalan sila yang keberapa ya? Ya, betul, sila yang kedua. Apa bunyinya?
Betul sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, lambang dari sila yang kedua, apa ya? Benar sekali, rantai. Lambang sila yang kedua adalah rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana cara paling sederhana untuk kita dapat mengimplementasikan menghargai perbedaan dalam keberagaman? Ada beberapa cara yang sederhana untuk kita menghargai perbedaan dalam keberagaman, terutama dalam pertemanan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat ada yang sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ibu tampilkan pada layar berikut. Nah, pada gambar ini terlihat Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Nah, kita sebagai teman yang harus kita lakukan adalah betul sekali. Jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, maka kita membantu untuk mengambilkan bola tersebut. Kalau badan kita lebih pendek dari Rudi, maka kita memanggil teman yang badannya lebih tinggi daripada kita untuk membantu mengambilkan bola tersebut. Coba anak-anak perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua terlihat Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Nah, kita sebagai teman, sikap yang harus kita lakukan adalah ya, betul sekali. Kita harus membantu Siti membawa sebagian barang bawaan Siti. Anak-anak, gambar yang ketiga kali ini menceritakan Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Nah, sebagai temannya, sikap yang harus kita lakukan adalah ya, betul sekali. Kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Nah, anak-anak, dari 3 gambar tadi merupakan contoh dari perbedaan dalam keberagaman di kehidupan kita sehari-hari dan apa sikap kita yang sepatutnya untuk menghadapi masalah tersebut. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun, misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan, kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Contohnya nih, perbedaan makanan kesukaan. Contoh, Siti suka wortel, Dayu suka brokoli, Edo suka kentang, Beni suka roti, Lani suka coklat, Bayu suka daging. Nah, perbedaan makanan itu tidak jadi perselisihan di antara teman ya. Harus saling menghargai dan menghormati. Contoh yang kedua dalam perbedaan hobi berolahraga. Contoh, Siti suka lari pagi, Lani suka berenang, Dayu suka lompat tali. Nah, perbedaan tersebut menjadikan mereka hidup rukun dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dalam hal agama, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Anak-anak dapat melihat perbedaan posisi beribadah setiap agama itu berbeda, maka sikap kita tidak boleh membeda-bedakan ya, harus bersyukur dan
menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengalaman sila yang kedua Pancasila. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi yang dapat kalian akses pada link Google Drive deskripsi box di bawah ini, atau Ibu Guru sudah menge-share di grup kelas 3. Sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita melakukan tepuk terima kasih. Ikutin ya anak-anak. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Sekali lagi. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Anak-anak, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya bersama Ibu Vina. Nah, anak-anak yang sudah menonton video ini sampai akhir, Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.